Dan sekali lagi, ini karena saya nggak tahu kenapa tiap kali saya posting AI di Instagram, TikTok itu pasti reaksinya negatif. Oh, jadi Pak Wapres nggak tahu kenapa. Saya bantu jelaskan ya, Pak. Lalu, gimana Pak dengan guru-guru yang masih bertahan dengan gaji 300.000, 600.000, gajinya dirapel Pak beberapa bulan baru dibayar. Staf sus yang nggak ikut mencerdaskan anak bangsa aja, gajinya lebih besar Pak. Dan saya yakin gaji mereka dibayar on time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sosial media lagi rame mahasiswa ITB ya ditangkap gara-gara membuat gambar meme Prabowo ciuman dengan Jokowi. Nah, sehingga netizen mempertanyakan di sosial media siapa kira-kira yang melaporkan sehingga mahasiswa ITB itu ya ditangkap. Dilansir dari glora.co, Istana ungkap Prabowo tidak laporkan mahasiswi ITB pembuat meme. Siapa yang perintahkan kepolisian? Nah, ini menjadi tanda tanya siapa kira-kira yang memerintah kepolisian sehingga mahasiswi ITB tersebut ditangkap. Walaupun pada akhirnya ya anggota DPR meminta supaya tangguhkan penahanan mahasiswi ITB tersebut. Nah, sampai netizen ya mempertanyakan beda nasib mahasiswi ITB dengan Fufu Fafa. Mahasiswi ITB membuat meme ciuman Prabowo dengan Jokowi langsung diciduk. Dan sampai sekarang pun menjadi pertanyaan siapa kira-kira yang melaporkan sehingga langsung diciduk. Nah, netizen mempertanyakan beda dengan Fufu Fafa ya. Fufu Fafa lebih parah lagi, cuitannya menghina Prabowo ya. Banyak sekali cacian makian Fufu Fafa tapi tidak diproses ya. Padahal sudah dilaporkan waktu itu sama Roy Suryo, tetapi tidak diproses bahkan tidak dipanggil. Tetapi begitu mahasiswi yang membuat meme saja, padahal di luar negeri banyak sekali beredar meme-meme seperti itu, tetapi nggak diproses ya, karena dianggap itu adalah bagian dari kritikan dari masyarakat. Beda kalau misalnya ya mahasiswi tersebut membuat foto vulgar dan itu sudah lain ceritanya. Nah, Wapres Gibran alias Fufu Fafa kembali lagi menjadi sorotan netizen di sosial media ya. Setelah kemarin dia membuat video monolog dan dengan memanipulasi jumlah like, view dengan like itu sangat jauh berbeda. Nah, kali ini terjadi lagi ya di video monolog Gibran di mana dia membuat video hilirisasi part 3 dengan judul hilirisasi pertanian swasembada pangan dan petani naik kelas. Nah, di sini terjadi lagi ya view-nya 23.000 tetapi jumlah like-nya mencapai 53.000. Lagi-lagi kelihatan banget di sini ya memanipulasi jumlah like. Jadi banyak netizen menduga Gibran kembali lagi ya memanipulasi like. Jadi setelah video pertama Gibran kemarin ya dipermalukan dengan jumlah dislike cukup banyak sekali daripada like, sehingga ini membuat Gibran akhirnya ya menyuntik jumlah like. Dan ini benar-benar cukup memalukan ya. Nah, sebelumnya Gibran gencar sekali mendapat sorotan dari netizen di sosial media di mana dia berbicara masalah AI, bahkan AI ini akan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Sampai Gibran mengatakan manusia yang tak pakai AI akan kalah, sehingga ini mendapat tanggapan yang keras dari netizen di sosial media. Bahkan ada salah seorang guru ya benar-benar menyekak Gibran dengan mengatakan bahwa anak-anak sekolah sekarang ini bukan lebih butuh AI, tetapi butuh yang lebih substansial dan urgent. Nah, apa yang disampaikan Gibran menurut netizen dia sendiri belum paham. Dan sekali lagi, ini karena saya nggak tahu kenapa tiap kali saya posting AI di Instagram, TikTok itu pasti reaksinya negatif. Oh, jadi Pak Wapres nggak tahu kenapa. Saya bantu jelaskan ya Pak. Bapak sering ke SMA, SMP, SD bicara soal pentingnya AI, tapi dapat komentar negatif gitu ya Pak ya. Gini Pak, di Indonesia ini masalah pendidikan jauh lebih besar dan lebih mendesak daripada itu. Bapak tahu nggak Pak, anak-anak Indonesia masih berjuang untuk dapat pendidikan yang layak, dapat akses pendidikan. Untuk ke sekolah saja banyak dari mereka nyebrang naik perahu melewati jembatan rusak, jalanan rusak, jalan kaki puluhan kilometer. Ayah Bapak kan sudah banyak bangun jalan tol. Setidaknya Bapak bertanya dan belajar bangun jembatan dulu saja untuk mereka Pak. Oh iya Pak, Bapak sudah baca belum? Ada studi yang bilang anak-anak kita literasinya itu rendah. Mereka bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibacanya. Nah, coba Bapak beri motivasi mereka untuk banyak membaca. Kalau boleh tahu, buku bacaan favorit Bapak apa? Nanti saya sampaikan ke murid-murid saya biar mereka termotivasi.
Oh, Bapak nggak suka baca buku ya? Oh ya sudah, poin yang ini kita skip saja Pak. Lalu gimana Pak dengan guru-guru yang masih bertahan dengan gaji 300.000, 600.000, gajinya dirapel Pak beberapa bulan baru dibayar. Staf sus yang nggak ikut mencerdaskan anak bangsa aja, gajinya lebih besar Pak. Dan saya yakin gaji mereka dibayar on time. Dan pastinya nggak ada tugas administrasi menggunung untuk mereka kan? Pak, masih banyak juga yang terjebak dalam sistem pendidikan yang kolot, yang lebih mementingkan ijazah daripada isi pikirannya. Buktinya sampai ada menteri yang gelarnya jadi masalah. Kan pendidikan itu bukan cuma soal ujian, Pak. Tapi pendidikan itu soal anak-anak kita yang bisa berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan, dan siap memasuki dunia kerja tanpa orang dalam. Tapi untuk poin ini Bapak sepertinya tidak relate juga ya, jadi kita skip aja dulu. Itu tadi baru secuil masalah pendidikan kita Pak. Jadi gimana mungkin Bapak bicara tentang AI, teknologi canggih, kalau masalah yang utama dalam pendidikan kita ini masih terus diabaikan. Coba sesekali Bapak bicara tentang keadilan pendidikan yang merata. Saya yakin Bapak nggak perlu bayar buzzer, pasti banyak yang mendukung Bapak. Pak, kalau semua permasalahan dasar itu nggak selesai, yang Bapak ajarkan tentang AI cuma jadi angan-angan kosong untuk murid dan guru yang masih terjebak dalam ketidakadilan dan ketertinggalan. Pak Gibran, sekarang waktunya untuk Bapak berani melihat dan mengakui pendidikan kita punya PR yang jauh lebih besar dan mendesak ketimbang AI. Coba Bapak kunjungi sekolah-sekolah di daerah tertinggal, di Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan masih banyak daerah lainnya. Nanti Bapak akan paham. Mas Gibran, lo tuh belum sampai ngomong AI di tengah pendidikan kita masih punya kesenjangan yang begitu besar. Lo ngomongin AI biar kelihatan keren, futuristik, modern. Padahal realitas sosialnya menunggu di depan mata. Lo ngomong AI namanya omong kosong, namanya gimmick doang, dan gak tepat sasaran buat pendidikan kita hari ini. Jangan setelan cuek gitu dong. Kenapa? Karena kesenjangan pendidikan kita itu parah banget dan itu lebih krusial buat dibahas. Misalnya rata-rata lama sekolah warga kita adalah 9 tahun alias kelas 3 SMP. Belum lagi 1 juta anak lebih itu putus sekolah. Guru kita masih banyak yang belum sejahtera. Daya hitung kita, daya baca kita itu buruk banget di angka skor dunia. Bahkan kalau Gibran pengen ngomongin AI, 40% sekolah kita aja belum tersambung ke internet. Kejauhan lompatnya. Lo pasti pernah lihat video di TikTok, ya kan, diwawancara siswa pelajar, bahkan nggak bisa nyebut negara-negara di Eropa, nggak bisa nyebut soal sejarah-sejarah di Indonesia. Ini mungkin karena dulu bapaknya Gibran kebanyakan nanya nama-nama ikan kali, nggak penting jadinya. Di tengah kesenjangan real tadi, pernah nggak Gibran bicara soal solusi atau kebijakan dari masalah sosial tersebut? Jarang atau mungkin nggak pernah. Kenapa? Karena mungkin bagi dia kurang sophisticated, kurang canggih. Emang si paling edgy ya. Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of Oppressed bilang, pendidikan itu soal membumi pada realitas sosial. Ketika seorang pejabat yang ngomongin AI di tengah sekolah nggak punya internet, itu namanya pedagogi palsu alias gaslighting kayak mantan lo semua. Bahkan menurut teori Maslow, pendidikan itu punya level-levelnya sebelum bicara ke hal yang lebih kompleks. Di Indonesia, kalau level 1 aja belum tuntas, masa ia mau lompat ke level 5? Gak bisa sekarang Gibran, ini pengen bicara soal AI kalau yang dasarnya belum terpenuhi. Jangan main lompat-lompat, ini bukan pilpres. Yang belum saatnya, tapi bisa diubah aturannya. Bukan pilpres ini. Jangan sampai kita ke distract untuk diajak diskusi tentang hal yang kelihatannya, wih sok keren gitu ya. Tapi hal dasar keadilan pendidikan, kesetaraan pendidikan, kesejahteraan itu belum terbahas. Banyak guru yang sedang menuntut itu, banyak pelajar yang membutuhkan hal itu. Jangan sampai kita termanipulasi. Bagi gue, wapres kita omong kosong. Jangan sampai kita mau ketipu guys. Bapaknya aja masuk gorong-gorong dulu kita ketipu. Jangan sampai kita ketipu juga sama anaknya. Sudah cukup, we had enough. Manusia yang nggak pakai AI itu nanti akan dikalahkan oleh manusia yang pakai AI. Manusia yang pakai AI akan kalah sama yang tidak pakai AI. Itu kata Gibran. Tapi menurut saya, manusia yang pakai AI akan kalah sama manusia yang punya paman di MK. Karena apa? Karena AI tidak bisa merubah aturan seenaknya. Manusia yang pakai AI juga akan kalah sama manusia yang punya bapak presiden. Karena apa? Karena kalau nggak punya bapak presiden, akan sulit menjadi wapres termuda dalam sejarah. Apalagi bisa dalam 2 hari menjadi kader partai langsung diangkat menjadi ketum.
Nah, yang terakhir, manusia yang rajin dan pintar akan kalah sama yang punya ijazah palsu. Nah, ini beredar juga rumor di sosial media bahwa Anwar Usman atau pamannya Gibran mau membongkar skandal keluarga Jokowi. Nah, apakah ini benar? Coba kita lihat video ulasan dari Politik Indonesia. Anwar Usman, Hakim MK, dan paman Gibran mau bongkar skandal keluarga Jokowi. Emang bener? Guys, ada isu lagi nih yang ramai di sosial media, yaitu tentang komentarnya Hakim MK Anwar Usman sekaligus pamannya Gibran Rakabuming. Komentar Anwar Usman ini muncul setelah wartawan nanya gimana komentarnya terkait usulan pemakzulan Gibran yang lagi ramai banget. Anwar sendiri sebelumnya cuma bilang dia belum ada komentar dan kapan-kapan aja baru mau komentar, nunggu semuanya dingin. Tapi banyak yang menilai Anwar ini bakal bongkar skandal pencalonan Gibran kemarin yang ngubah undang-undang sesuai maunya keluarga Jokowi. Kalau menurut kalian, emang yakin Anwar Usman bakal bongkar skandal Jokowi? Atau ini cuma isu aja ya? Giliran mahasiswa ITB yang membuat meme gampang banget kemudian dijerat dan ditetapkan sebagai tersangka. Kita lihat ya. Kita lihat nih. Giliran akun Fufu Fafa yang jelas-jelas bisa di-tracking ini pemiliknya siapa, sampai sekarang selamat dong. Nih kata-katanya lebih tajam, bahkan lebih apa ya? Ya, lebih seksis banget nih. Udah dibela-belain jadi mualaf, malah dicerain istri. Punya anak homo, biji tunggal satu, gagal nyapres, duit habis, aduh. Bayangin, akun ini nyebar kalimat seperti ini, enggak ada proses hukumnya. Giliran mahasiswa ITB yang nggak punya privilege politik, gampang banget dijadiin tersangka. Jadi apakah hukum di negara kita adil? Coba kalian komen di kolom komentar teman-teman semua. Baru-baru ini, mahasiswa ITB ditangkap karena membuat meme soal Prabowo dan juga Jokowi karena dianggap melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang ITE. Yang menurut gue, ini bullshit. Ini nggak lebih dari tahanan politik, nonsense. Ya, pemilik akun bernama Rea Nyami ini diciduk oleh polisi karena tadi dianggap melanggar norma kesusilaan dalam Undang-Undang ITE. Yang kalau kita breakdown, kesusilaan itu artinya kurang lebih adalah norma-norma dalam masyarakat atau kesopanan lah ibaratnya. Bagi gue ini nonsense, tebang pilih. Kalau mau fair, kalau polisi pengen fair, pejabat yang ngomong endasmu itu kira-kira sesuai nggak dengan norma kesopanan masyarakat? Pejabat yang ngomong masak aja kepala babinya, pejabat yang ngomong wajah kau yang gelap, pejabat yang ngomong otak kau kampungan, itu sesuai nggak dengan norma-norma sopan dalam masyarakat? Begitupun dengan banyak pejabat lainnya seringkali bikin masyarakat sakit hati. Kira-kira itu sesuai nggak dengan norma-norma masyarakat? Harusnya fair dong, jangan tebang pilih. Belum lagi ini tuh nggak ada regulasinya soal penggunaan AI. Harusnya ini menjadi satu reminder buat pemangku kebijakan publik, pemangku negara, untuk membuat regulasi soal AI. Boleh dipakai untuk apa, enggaknya kalau apa. Sekarang kan nggak ada. Yang ada sekarang, wapres kita Fufu Fafa ini kemana-mana ngomongin AI, tapi kan ya biar kelihatan keren aja, gimmick doang kan. Harusnya jadi reminder, bukan malah ditangkap dengan dalil kesusilaan. Polisinya tebang pilih, berani nangkep warga sipil. Otoritas pejabat nggak berani ditangkap, cemen namanya. Lagi pula kalau Pak Presiden ke-8 memang sakit hati dengan meme yang dibuat oleh akun tersebut, ya laporin aja, silakan cobain laporin. Tapi sebagai individu, tinggal bilang bahwa saya merasa sebagai individu martabat saya direndahkan. Saya lapor nih sebagai bagian dari warga negara. Jangan bawa title presiden. Nah sekarang polisinya kan inisiatif nangkep. Berasa sok-sok pahlawan. Mereka aja belum bener. Kenapa gue bilang ini tahanan politik? Ya karena arah postingannya bersikap kritis. Akun ini tuh seringkali kritis. Coba kalau polisi pengen fair, berani nggak tangkap akun Fufu Fafa tuh? Kalau misalnya beneran jago bisa nangkep anonim yang bilang udah mah Prabowo kalah nyapres, dicerain istrinya, bijinya tinggal satu, anaknya homo, itu kan parah banget kan? Ditangkap nggak sama polisi? Enggak kan? Gimana sih? Harus jangan tebang pilih. Kalau gini namanya tahanan politik teman-teman. Harus kita lawan siapapun yang kemudian membuat hukum menjadi tumpul ke atas tajam ke bawah. Lawan teman-teman, kita lawan. Partai Golkar sebut Wapres Gibran serba salah. Terlalu muncul nggak baik, tenggelam juga buruk. Terus mau kalian apa para mulut netizen? Hah?
Mau kalian apa rakyat Indonesia? Kenapa Wapres Gibran selalu salah? Mau makan salah, mau gini juga salah. Kalau saya nggak mau banyak komentar, takut diborgol. Biar netizen aja yang komentar ya. Yang pengen Gibran mundur, enggak, saya nggak pengen. Jadi Wapres aja udah salah sih. Oh. Karena naiknya dengan cara curang dan menyakiti banyak orang, jatuhnya pun pasti sakit dan dihina. Salah sendiri nyalon pakai ubah konstitusi. Terlalu muncul nggak baik ya, karena doi nggak kompeten. Kata siapa? Lebih baik copot saja daripada selalu menimbulkan kisruh di masyarakat. Udah cukup sampai sini aja, jangan diteruskan, bahayanya ke saya. Kalau ada apa-apa sama saya gimana? Kalian tanggung jawab ya. Pemimpin model Gibran tak mampu urus negara. Tenang. Itu bukan kata saya. Itu hanya judul berita. Yang ngomong seperti itu mantan Kepala BIN Jenderal Sutioso. Ini loh beritanya. Kalau nggak puas, lihat juga YouTube-nya ini. Itu kata beliau ya, bukan kata saya. Di opening tadi saya hanya membacakan judul beritanya. Saya nggak ngomong aneh-aneh, nggak ngomong macem-macem ya. Kenapa ya Bapak Sutioso ini kok ngomong seperti itu? Padahal Mas Wapres ini terbaik, terhebat, terkeren sedunia. Mungkin Pak Sutioso ini iri ya, karena Pak Wapres karena dia nggak jadi Wapres ya. Aduh, gimana ya? Saya harus ngomong apa lagi ya? Takut saya lama-lama. Teruskan sendiri sudah ya. Saya agak pengen kencing belet pipis saya. Takut ada. Udah teruskan ya. Teruskan. Gimana komentar kalian? Kalian ada di pihak mana? Itu pentingnya punya pengetahuan. Coba belajar sedikit lah ekonomi 101, public policy 101, apalagi logic, supaya nggak bicara sesuatu yang ya keluh kesah kayak surat pembaca itu, baca surat pembaca itu. Kan ini memperlihatkan, ini tim ini kan harusnya brief Gibran itu. Bayangkan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen bully dia, nggak bisa dijawab. Kenapa? Gugup baca teletext, baca prompter pun terbata-bata gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipaksa. Itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas yang nggak dia mampu itu. Disuruh ngomong, lama-lama disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environment ethics, macam-macam yang akhirnya bolong itu. Kasihan tuh. Jadi saya juga mau membantu kalian backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap itu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir. Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya, jujur gue suka banget nama Gibran Raka Buming Raka. Gue tuh mikir, kenapa nggak nama gue ya Gibran Raka Buming Raka. Salut buat Pak Jokowi ngasih nama anaknya bagus banget. Ya, coba itu jadi nama gue ya. Oke, sekarang nih lagi kisruh nih. Ya. Banyak yang ingin melengsarkan Gibran dari tahta wakil presiden. Nah, sekarang ini opini gue. Apakah Mas Gibran memang pantas menjadi wakil presiden saat ini? Jawabannya nanti di terakhir ya. Oke, saya cerita dulu waktu saya sekolah SMA. Pilpres pertama saya adalah antara Ibu Megawati dan Pak Gus Dur. Jujur dalam hati, saya masih SMA nih kan, milih nyoblos gitu pertama kali. Jujur saya ingin Ibu Megawati yang menang. Tapi ternyata Gus Dur yang dimenangkan melalui MPR. Ya, kecewa saya. Kenapa saya pilih Megawati? Karena menurut saya eranya pada saat itu cocok untuk dipimpin sama Ibu Megawati. Dan Ibu Mega itu tidak punya keterbatasan fisik. Dan intelektual dia setara dengan Pak Gus Dur. Ya. Namun, ternyata memang takdir memihak saya. Pak Gus Dur lengser, diganti dengan Ibu Megawati.
dan memang cocok saat itu dipimpin sama Ibu Megawati. Kenapa saya pilih Ibu Megawati? Saya pernah lihat di TV waktu itu, saya nggak sengaja nonton beliau pidato di Aceh kalau nggak salah. Dia bilang begini, di sini cut nyakdinmu. Waduh, saya terenyuh, saya sampai nangis. Kok bisa, kata gue, saya tersentuh dengan pidato politikus gitu. Tapi ternyata saya pikir bahwa nasionalisme Ibu Megawati memang nggak kaleng-kaleng. Beliau memang sangat cinta tanah air ini, cinta bangsa ini. Ya, oke. Akhirnya Pak SBY yang setelah Ibu Megawati ya. Dan Pak SBY cocok, pantas, kemampuannya luar biasa. Ya. Nah, lalu head to head 2014-2019 antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalian tahu nggak saya pilih siapa? Saya pilih Pak Prabowo 2 kali. Ya, kenapa? Karena saya pikir level Pak Prabowo pada saat itu, eranya Pak Prabowo pada saat itu, semangat beliau masih baik, ya, beliau masih cukup muda, beliau masih cukup sehat, intelektual Pak Prabowo nggak diragukan lagi, dan yang pasti pada saat itu Pak Prabowo ini bisa lebih maju dari zaman SBY. Karena kita kan kalau cari pemimpin itu harus lebih maju tiap periodenya gitu loh. Jangan malah mundur. Nah, menurut saya Pak Jokowi ini kemunduran daripada zaman Pak SBY secara intelektual, secara banyak lah dari fisik. Karena kan jujur ya, saya tuh ingin presiden itu yang cakep. Kenapa? Ya biar kalau di luar negeri itu gue bangga dulu, presiden gue ganteng, cakep, pinter lagi. Terus bahasa Inggrisnya cakep lagi gitu. Itu loh, karena itu kebanggaan kita. Kita nggak mau merasa rendah gitu di luar negeri itu. Gue maunya ya minimal negara kita miskin, berkembang, tapi pemimpin kita cakep gitu dan pinter gitu. Ya, menurut saya eranya pada saat itu keemasannya Pak Prabowo 2014-2019. Ya, walaupun 2019 indikasi kecurangan tuh ada di KPU. Ya, saya prihatin dengan Pak Prabowo pada saat itu. Saya sedih gitu. Kenapa kok sekarang kok KPU bisa diotak-atik begitu? Nah, di 2024, kalian pikir saya support siapa? Jujur, saya masih suka dengan Pak Prabowo. Tapi eranya, masanya Pak Prabowo itu udah kelar. Bukan saat ini tuh, masanya bukan. Gitu loh. Kenapa? Karena Pak Prabowo sudah kena mantra Jokowi. Sudah terkena pengaruh Pak Jokowi gitu loh. Sudah nggak seperti dulu 2014-2019 itu masa keemasan Pak Prabowo yang memang idealis sekali. Sekarang ini yang cocok adalah ya yang tidak terpengaruh dengan Pak Jokowi dan lebih tegas daripada Pak Prabowo, termasuk dia menutup Alexis loh. Bayangkan orang yang punya kemampuan untuk menutup Alexis dan menyetop reklamasi. Siapakah lagi kalau bukan Pak Anies Baswedan? Beliaulah yang paling cocok. Beliau ini antitesis daripada Pak Jokowi ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang berantakan daripada Pak Jokowi itu bisa dibenahi oleh Pak Anies Baswedan. Ya, tapi kalau Pak Prabowo ini kan melanjutkan. Jadi kayak aduh gitu, aduh bingung gitu. Kenapa sih Pak Prabowo kok kena mantra Pak Jokowi ke piye toh? Sedih saya. Ya. Tapi sudahlah, ya. Karena memang Gen Z yang bisa dipengaruhi ketika Pilpres kemarin, dan juga tahu sendiri ya, KPU itu bisa diotak-atik lah, KPU ngeheng lah situsnya segala macam, ya, si rekap KPU ngeblank. Udahlah, saya udah nggak percaya lagi sejak 2019, saya udah nggak percaya lagi dengan KPU. Apalagi KPU orang-orang titipan seperti KPK. Jadi saya udah nggak percaya lagi dengan KPU itu ya. Jadi ya sudahlah ya. Anies Baswedan cocok eranya. Jadi kalau kalian pernah dengar bahwa setiap era ada orangnya, ya, setiap masa itu ada orang yang tepat untuk memimpin, ya. Kita tuh jangan kalah dengan Singapura. Singapura itu kualifikasi untuk jadi presiden atau wapresnya itu tinggi loh. Umur aja minimal berapa? 45. Dan sudah harus puluhan tahun mengabdi di negara. Dan itu terbukti track recordnya. Enggak ujuk-ujuk umur masih begini langsung
nggak bisa. Apalagi untuk negara yang jauh lebih luas daripada Singapura, kita seharusnya punyai kualifikasi yang lebih ketat daripada Singapura. Singapura aja sekutil itu aja kualifikasinya tinggi loh untuk jadi presiden. Harus ini, harus itu, harus ini. Harus menyerahkan deposit $1,5 miliar ke negara untuk menjadi presiden. Deposit dulu. Artinya kamu apa? Kamu nggak bakal korupsi. Lu punya $0,5 M. Gitu. Jadi, apakah Mas Gibran Rakabuming Raka yang ganteng ini cocok untuk menjadi wapres? Sebenarnya cocok. Ya, cocok. Tapi bukan saat ini, Mas Gibran. Mas Gibran masih muda. Mas Gibran harus banyak belajar lagi. Meningkatkan kemampuan lagi. Mengabdi dulu dengan negara di level-level menengah, baru kemudian pelan-pelan. Terutama Mas Gibran saya lihat berbakat di e-sport gitu loh, di apa ya, dunia game gitu kan, ya kan? Saya lihat hobinya beliau ini di situ. Mas Gibran ini hobinya di situ sebenarnya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya Mas Gibran ini mengkoordinasi bikin usaha e-sport, dan semoga di Olimpiade nanti ada medali emas khusus e-sport, dan Mas Gibran ini bisa mendelegasikan putra-putri bangsa yang berbakat di e-sport, di Mobile Legends, PUBG, FF. Mas Gibran jangan mau dijadikan obsesi sama orang tua. Bilang sama Pak Jokowi, bilang sama Ibu Riana, tolong jangan jadikan gua obsesi. Gua belum siap. Bilang dengan jujur. Ya. Karena ini menyangkut negara, menyangkut rakyat gitu loh. Banyak nyawa, jutaan, ratusan juta nyawa rakyat Indonesia ini dipertaruhkan oleh kebijakan. Makanya yang harus menjadi presiden itu ada orang-orang yang benar-benar care, benar-benar peduli dengan rakyat. Ya, dan bisa menopang presidennya. Bisa mengasih kontribusi secara intelektual, secara pikiran, secara kebijakan, bisa jadi teman berembuk, bukan hanya pelengkap, bukan hanya pendamping. Please, buat yang lain juga ya, Gen Z, anak-anak milenial, anak-anak Gen Alpha nanti, jangan mau dijadikan obsesi sama orang tua. Jadilah dirimu sendiri. Ya, Mas Gibran cocok jadi wapres, cocok. Jangankan wapres, presiden pun cocok. Ada saatnya. Tapi saat sekarang belum siap. Ya. Karena saya bisa melihat, jujur saya visioner ya. Saya bisa lihat gitu potensi seseorang hanya dengan pandangan matanya aja. Dengan hanya dia ngomong beberapa kalimat aja saya udah tahu dia orang cocok. Ya.